Ada bantuan dari Pemprov Maluku Utara berupa uang saku, balik lagi baku dapat nanti di Ternate di Maluku Utara. Momen ini bersama-sama melepas Bapak Ibu untuk menjalankan perjalanan suci, dan ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi ini tentang pulang kembali ya, menemukan hubungan terdekat dengan Sang Pencipta. Dilancarkan Pak, sehat selalu. Datang dan katakan padaku di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik innal hamda wa ni'mata. Saya ingin menitipkan beberapa pesan, yaitu jaga kesehatan, sehat selalu semuanya, banyak minum air putih, istirahat yang cukup, mematuhi aturan yang ada, dengar-dengar apa kata petugas, saling baku jaga di sana, perjalanannya diberikan kelancaran dan bisa balik lagi baku dapat nanti di Ternate di Maluku Utara. Ada kendala aman? Kalau ada kendala bilang aja sekarang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Mungkin sudah dibagikan ya, sudah diinfokan juga ada bantuan dari Pemprov Maluku Utara berupa uang saku. Ini adalah bentuk perhatian kami terhadap Bapak Ibu, berharap seluruh pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik dan nyaman serta innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Percaya bahwa semua doa yang dipanjatkan di tanah suci itu memiliki kekuatan yang besar. Saya menitipkan Bapak Ibu untuk mendoakan Provinsi Maluku Utara. Semoga Provinsi Maluku Utara bisa bertumbuh semakin baik, masyarakatnya semakin sejahtera, semakin bahagia, semakin makmur, hidupnya lebih baik dan diberikan banyak kemudahan sehingga Maluku Utara bisa bertumbuh dan menjadi provinsi yang maju, yang bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Maluku. Ini kan kloter 13 ya, berarti sudah nginap sehari ya. Nanti jam 5 sore tadi kata Pak Wagub akan persiapan untuk berangkat. Ada kendala aman? Aman. Kalau ada kendala bilang aja sekarang. Tahun lalu saya hanya berkesempatan untuk melepas di Ternate, dan tahun ini bersyukur saya berkesempatan untuk datang langsung sendiri melihat asrama haji di Sulawesi Selatan dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Sulawesi Selatan ini, memastikan bahwa seluruh persiapan di embarkasi berjalan dengan baik. Dan sebagai Gubernur Maluku Utara, saya memandang bahwa pelayanan kepada jemaah haji ini bukan hanya sekedar tugas administrasi, tetapi ini adalah tanggung jawab kemanusiaan. Saya bersyukur memiliki wakil gubernur yang sangat peduli dengan semua urusan haji. Dalam kesempatan ini juga mungkin sudah dibagikan ya, sudah diinfokan juga ada bantuan dari Pemprov. Ini adalah bentuk perhatian kami terhadap Bapak Ibu, berharap seluruh pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik dan nyaman serta khusyuk. Saya ingin menitipkan beberapa pesan, yaitu jaga kesehatan, sehat selalu semuanya, banyak minum air putih, jangan dipaksakan. Kalau emang badan rasa tara mampu, istirahat yang cukup, kasih tahu ke petugas. Saya menitipkan Bapak Ibu untuk mendoakan Provinsi Maluku Utara. Semoga Provinsi Maluku Utara bisa bertumbuh semakin baik, masyarakatnya semakin sejahtera, semakin bahagia, semakin makmur, hidupnya lebih baik dan diberikan banyak kemudahan sehingga Maluku Utara bisa bertumbuh dan menjadi
provinsi yang maju, yang anggarannya dari APBD. Tahun lalu kita per jemaah 1 juta, dengan total jemaah haji kita tahun lalu sekitar 1070-an. Tahun ini kita naik 500.000 jadi 1,5 juta, total jamaah haji 764. Tahun depan doain semoga naik lagi. Saya belum melihat kamar para haji yang lain. Masih tadi kamar saya bagus, kamarnya bagus, bersih, nyaman. Tadi juga saya sudah bertanya ke kloter 13 yang sedang nginap semalam, semuanya merasa nyaman dan pelayanan baik. Anggarannya dari APBD. Tahun lalu kita per jemaah 1 juta, dengan total jemaah haji kita tahun lalu sekitar 1070-an. Tahun ini kita naik 500.000 jadi 1,5 juta, total jamaah haji 764. Tahun depan doain semoga naik lagi. Harapannya semoga seluruh jamaah haji Maluku Utara perjalanan ibadah hajinya dilancarkan, dimudahkan, semuanya sehat, kembali dalam keadaan sehat ke tanah air, ke Ternate Maluku Utara ini. Kami sangat support Pak Ibu hadir nih, udah gubernur, udah wagub, udah pimpinan DPRD, anggota, semuanya kita hadir untuk memastikan bahwa seluruh jamaah haji Maluku Utara mendapatkan pelayanan terbaik embarkasi Sulawesi Selatan. Dan kami pun dibantu dengan sangat baik oleh Kanwil Haji Maluku Utara maupun Sulawesi Selatan dan pengurus dari asrama haji di Sulawesi Selatan embarkasi. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan koordinasi dan perhatian. Dengan penuh rasa syukur, saya, Shirley Laos, Gubernur Maluku Utara, mewakili Provinsi Maluku Utara dan seluruh masyarakat Maluku Utara, menyambut kepulangan Bapak Ibu kloter ke-13 dari Tanah Suci. Selamat datang kembali di bumi Maluku Keraha dalam keadaan sehat dan selamat. Alhamdulillah, Bapak Ibu telah menunaikan rukun Islam yang kelima dengan selamat, dan semoga menjadi haji yang mahbur dan doa-doanya dikabulkan dan menjadi awal kehidupan yang penuh dengan berkah. Amin. Ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan batin, penuh makna, ketulusan, dan pengorbanan. Kami berharap bahwa semangat dari Tanah Suci ini menjadi bekal untuk membangun Maluku Utara yang lebih religius, harmonis, dan penuh berkah. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Saya tahu seluruh keluarga, anak, cucu, teman, semua sudah sangat merindukan kepulangan Bapak Ibu, dan kami semua bersyukur Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah hajinya dengan baik dan pulang dalam keadaan selamat. Saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim pendamping kloter haji ke-13, 15, dan 17 dari Maluku Utara. Terima kasih telah merawat para jemaah haji Maluku Utara dengan penuh kasih sayang, dengan penuh tanggung jawab, dengan perhatian. Saya tahu proses ini sangat panjang dan melelahkan, tapi bersyukur semuanya kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi terima kasih, dan semoga semangat dan keteladanan yang dibawa pulang membawa kebaikan dan akan terus mengalir di masyarakat Maluku Utara. Semoga hajinya mahbur, usahanya diberkati, dan menjadi haji yang diterima di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Ibu. Datang juga bye-bye. Amin, amin. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pribadi, saya menyampaikan rasa bangga dan bahagia sekaligus mendoakan semoga seluruh jemaah diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menunaikan ibadah haji, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan membawa predikat haji yang mabrur. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas koordinasi yang luar biasa antara Pak Kakanwil Agama, Ketua Panitia Haji dan jajarannya
dari Karokesra dan jajarannya juga Provinsi Maluku Utara, Pak Wagub, Pak Sekda yang berkali-kali memimpin rapat persiapan mencari solusi terbaik untuk efisiensi sehingga ada ekstra budget yang hari ini bisa kita bagikan menjadi uang saku kepada para jemaah haji. Ini adalah sebagai bentuk kepedulian dan cinta dari pemerintah daerah. Kami akan menyerahkan bantuan uang saku kepada seluruh jemaah. Semoga bisa sedikit meringankan kebutuhan selama di Tanah Suci nanti. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat sampai dengan terjadinya persiapan hari ini, bisa mengatur ramah haji di Ternate, di Makassar, mengatur pesawat charter, mengatur jemputan bus, dan terima kasih atas semua yang sudah berpartisipasi membuat proses kepada para jemaah haji Maluku Utara menjadi lebih nyaman. Saya juga titip pesan kepada seluruh jemaah, jaga kekompakan, jaga kesehatan, banyak minum air putih, ikuti arahan petugas, dan jangan lupa doakan Maluku Utara. Semoga aman, rukun, dan diberkahi. Gubernur baru Maluku Utara Shirley Chowanda emang keren abis. Baru dilantik, dia langsung tancap gas bikin gebrakan. Salah satunya urus pelayanan haji. Shirley langsung siapin dana 11 miliar rupiah dari APBD buat jamaah haji di Maluku Utara. Anggaran ini naik dari tahun 2024 yang cuma 10 miliar rupiah. Tujuannya? Supaya pelayanan haji makin maksimal dan manusiawi. Tahun ini ada 1067 jamaah haji dari Maluku Utara dan 60% diantaranya lansia. Jadi Shirley minta panitia kerja ekstra untuk ngasih pelayanan terbaik. Nah, dana 11 miliar ini nantinya dipakai buat penginapan khusus, ambulans, hingga penerbangan charter langsung ke embarkasi Makassar. Jadi semua flight full charter dari Bandara Baabullah Ternate ke Makassar pulang pergi. Ini bakal lebih praktis, cepat, dan nyaman, terutama buat jamaah lansia yang butuh perhatian ekstra. Tapi ini bukan sekedar urusan teknis atau logistik loh. Ini bukti nyata kalau Shirley serius total melayani warganya, khususnya umat muslim, meskipun dia beda agama. Padahal jalan Shirley jadi gubernur nggak mulus banget. Penuh rintangan dan drama, mulai dari demo besar-besaran sampai tudingan kecurangan pemilu. Shirley maju setelah menggantikan suaminya, Benny Laos. Benny adalah bupati populer yang wafat di laut secara tragis saat menuju kampanye. Setelah kepergian Benny, partai-partai pengusung mendorong Shirley untuk maju. Dia akhirnya maju bersama Sarbin Sehe di Pilkada Malut. Tapi masalahnya Shirley ini bukan cuma minoritas, tapi double minoritas. Dia perempuan, Kristen, dan keturunan Tionghoa. Jadi sejak awal udah diserang habis-habisan dengan politik identitas. Bahkan ada kelompok adat dan tokoh lokal yang terang-terangan menolak pencalonannya. Alasannya, katanya pemimpin Malut nih harus muslim karena adatnya berbasis Islam. Tapi berbagai serangan itu tak menyurutkan langkah Shirley. Dia bahkan menang telak dengan perolehan suara 51%. Sementara lawan terkuatnya cuma mendapat suara 24%. Tapi kemenangan ini tetap diprotes para penantangnya. Aliansi Masyarakat Muslim dan Front Persatuan Peduli Pemilu turun ke jalan. Mereka nuntut KPU batalkan hasil pemilu dan tuding ada kecurangan. Mereka juga nuduh ada intervensi elit politik lokal, tapi KPU dan MK tetap sahkan kemenangan Shirley Sarbin. Hingga akhirnya mereka resmi dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Kemenangan Shirley ini jadi tonggak sejarah dalam demokrasi Indonesia. Bayangin, seorang perempuan Kristen Tionghoa lagi menang di provinsi mayoritas Muslim. Ini bukti kalau rakyat bisa memilih dengan akal sehat, bukan karena sara. Dan yang makin bikin kagum, Shirley nggak balas semua serangan-serangan itu. Dia tunjukin kerja nyata, melayani semua golongan tanpa pandang bulu, termasuk pelayanan haji yang justru dia jadikan prioritas pertama di awal jabatannya. Agamanya boleh beda, tapi semangat pelayanannya luar biasa. Shirley, kamu keren, pemimpin yang luar biasa. Ini jadi pelajaran penting ya buat seluruh rakyat Indonesia, bahwa agama dan etnis bukan alasan utama dalam memilih pemimpin. Yuk, pilih pemimpin dengan akal sehat. Suasana haru dan bahagia menyelimuti Bandara Sultan Baabullah Ternate, Sabtu pagi 21 Juni 2025.
Tepat pukul 7 setempat, jemaah haji asal Maluku Utara kloter 13 tiba setelah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Penjemputan ini turut dihadiri Kakanwil Kementerian Agama Maluku Utara, Amar Manaf, PLT Kepala Biro Kesra Katri Lece, PLT Kadishub di Kota Buna, serta Kepala Bandara Babula. Kloter ini tiba menggunakan maskapai Lion Air dari Embarkasi Makassar. Kepala Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara, Amar Manaf, menjelaskan, setibanya di Ternate jamaah langsung diberangkatkan menggunakan bus ke 2 titik pelabuhan, yakni Feri Bestiong dan Pelabuhan Ahmad Yani, tanpa melalui transit di Asrama Haji Ngade. Ibu Gubernur tadi beliau menyapa langsung dengan jemaah haji di pesawat lain tadi. Nah, semua yang datang pun sudah terlayani dengan baik, dan karena halbar dan tiket ini langsung pulang ke kabupaten dan kotanya, maka oleh BPHD mengerahkan ke pelabuhan tempat penjemputan. Siap dengan melalui pelabuhan Feri, halbar melalui pelabuhan Ayani. Jadi, alhamdulillah semuanya bisa terlayani dengan baik. Bagi para jemaah, kepulangan ini bukan sekedar akhir perjalanan fisik, tetapi juga awal dari doa-doa yang dikabulkan. Mereka pulang membawa pengalaman spiritual yang tak ternilai. Petugas haji daerah Sri Haryani Hatari melaporkan bahwa seluruh proses ibadah berjalan aman dan lancar. Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian penuh Gubernur. Semua jamaah tadi dijemput oleh Ibu Gubernur Maluku Utara kita yang cantik dan sangat antusias. Seluruh jemaah antusias menerima Ibu Gubernur, dan Ibu Gubernur juga mendoakan agar kita semua bisa menjadi haji yang mabrur. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Gubernur Maluku Utara, pemerintah Provinsi Maluku Utara dan seluruh jajarannya. Penjemputan jemaah ini menjadi simbol kehadiran pemerintah daerah di tengah rakyatnya. Sebuah momentum yang mempertegas bahwa pelayanan kepada jamaah bukan hanya kewajiban tetapi juga kehormatan. Dari Bandara Sultan Babulah Kota Ternate, Maluku Utara, Khairia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pesan saya yang terakhir, mari kita menjadikan festival ini sebagai ajang silaturahmi, memperkuat persaudaraan. Semua yang tampil nanti malam sedang menyampaikan dakwah melalui seni, dan setiap yang mendengar sedang memperluas kebaikan dalam diri mereka. Siapapun yang menang, kalian semua sudah menjadi pemenang dengan mau tampil di sini menampilkan yang terbaik. Yang nanti ternyata belum juara 1, 2, 3, it's okay. Artinya kalian harus latihan lebih keras lagi. Nanti kan ada juri nasional kasih pendapat, ketukannya kurang lah, kurang serentak lah, kurang apa, itu semua dipelajari jadi masukan supaya tahun depan lebih baik lagi. Yang sudah menjadi juara, saya ucapkan terima kasih, tapi jangan berbesar diri, tingkatkan lagi kemampuannya, persiapkan diri untuk naik ke level nasional. Dengan ini saya resmi membuka Festival Qasidah Rebana dan Bintang Vokalis 2025. Semoga setiap lantunan yang terdengar menjadi doa dan setiap langkah peserta menjadi keberkahan untuk Maluku Utara tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari efisiensi 3 miliar dipakai 1,1 miliar untuk uang saku 1 juta per jemaah haji, dan sisanya dikembalikan untuk membantu defisit dari APBD Provinsi Maluku Utara. Meeting saya dengan panitia dan Kakamenak Maluku Utara itu sudah dari bulan lalu. Beliau datang ngomong ke saya bahwa ada rencana haji sekian, ada anggaran sekian, dan rencana sekian. Artinya anggaran untuk subsidi 60% biaya berangkat haji saya sudah siapkan dan sudah ada di rekening Kesra. Saya mau tahun 2025 bagaimana kita lakukan efisiensi 1.000 yang berangkat, tapi kita bisa memberikan uang saku. Saya ketika di Jakarta berbicara dengan kantor pusat dari Lion Air pun tidak bisa memberikan garansi kalau pesawat tiba-tiba delay, ke cancel, karena itu kan semuanya connecting flight. Akhirnya mereka memutuskan memberikan best price supaya walaupun charter tetapi harganya tidak berbeda banyak dengan regular. Kita masih punya selisih 3,3. Nah, 3,3 ini akan dipakai untuk memberikan uang saku kepada jemaat haji 1 orang 1 juta.
Yang untuk 1 miliar untuk jamaah haji, kira-kira Ibu kasih kami kapan supaya itu bisa kami realisasikan? Teknisnya tinggal diatur aja baiknya bagaimana. Kalau menurut saya ketika keberangkatan dalam bentuk amplop kita kasih, lebih baik jelas-jelas saja pas mau berangkat taruh di amplop, kasih ke mereka, tinggal panitia masing-masing pastikan tidak hilang, disimpan di tempat yang benar. Hanya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau salah kata. Saya ucapkan semoga semuanya berjalan dengan baik dan sukses. Karo Orkestra sudah menjelaskan semua, segala persiapannya berjalan dengan baik, mulai dari pesawat sudah dibayar, bus penjemputan sudah aman, asrama haji di Ternate Makassar sudah aman, visa paspor sudah aman, pemeriksaan kesehatan sudah aman, anggaran pemberangkatan kan dibagi porsi antara provinsi dan kabupaten kota, provinsi 40%, kabupaten kota 60%, dan semua kabupaten kota pesertanya sudah aman, anggarannya juga sudah aman, sudah siap untuk dibayarkan. Panitianya juga semua sudah aman, bookingannya semua sudah aman, dan anggarannya cukup. Dan bonus tahun ini karena terjadi efisiensi, maka ada uang saku kepada peserta haji 1 orang 1 juta. Iya, tadi laporan dari Ketua Panitia Asrama Haji di Makassar dan di Ternate sudah aman, kemudian